Selamat hari Jumat untuk para pemuda tampan penghuni warung Budayanti. Sekarang kita akan kembali diperlihatkan dengan Abang Tampan Xiaoyan yang baru saja mendapatkan berkah dari sosok yang bernama Lan Feng. Lalu Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini Xiaoyan segera memasukkan telur naga dengan hati-hati ke dalam cincin penyimpanan luar angkasa. Setelah itu Xiaoyan juga memasuk peti mati perunggu ke dalam cincin penyimpanan. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini seluruh ruang tiba-tiba mulai bergetar dan berputar sebelum akhirnya perlahan-lahan runtuh. Ada banyak celah di ruang yang awalnya tidak memiliki jalan keluar. Pada saat yang sama celah ruang ini juga benar-benar bersinar dan muncul di ujung kejauhan. Xiaoyan pun lanjut berteriak perlahan bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi. Xiaoyan juga masih membutuhkan 200.000 akumulasi dari Origin Ki terakhir untuk menyentuh dogat bintang 6. Setelah mengatakan hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera memasuki cincin penyimpanan luar angkasa. Klon iblis keabadian pada saat ini kembali memimpin Lei Ji dan Wu Zhen dengan cepat meninggalkan celah angkasa. Kelompok Xiaoyan pada saat ini melesatkan kecepatan yang sangat cepat. Mereka juga pada saat ini mendongak dan melihat platform melingkar yang tiba-tiba muncul di atas kepala mereka. Kelompok Xiaoyan pada akhirnya segera memutuskan untuk segera bergegas menuju ke arah platform tersebut. Asap ungu juga pada saat ini membumbung ke langit dan setelah mendekat, kelompok Xiaoyan melihat ada banyak sekali kotak batu di Veron. Tidak ada buah spiritual atau sejenisnya di dalam kotak batu tersebut, yang ada hanyalah beberapa tablet spiritual dan kunci rahasia. Xiaoyan sudah mengumpulkan hal ini dan tentu saja Xiaoyan tidak memerlukan hal tersebut, namun sebagian tim yang belum mengumpulkan benda tersebut pada saat ini benar-benar melakukan pertarungan untuk memperebutkannya. Pertempuran benar-benar tidak bisa dihindari dan pada saat ini benar-benar telah terjadi kekacauan. Pada akhirnya kelompok Xiaoyan segera sampai di atas dari Veron. Ketika mereka berbalik mereka pada saat ini melihat bahwa reruntuhan keabadian benar-benar runtuh. Energi pembunuhan juga pada saat ini benar-benar telah menyelimuti tempat tersebut. Satu-satunya platform yang ada di udara adalah tempat yang paling aman saat ini. Semua tim yang selamat pada saat ini juga berada di platform tersebut, namun karena kurangnya kunci spiritual dan kartu spiritual tim-tim yang ada pada saat ini mulai bertarung satu sama lain. Di tengah-tengah platform ini juga ada dua pintu gerbang dengan ruang yang terdistorsi. Dapat dilihat dengan jelas bahwa ini adalah pintu keluar dari surga pembunuhan. Sepertinya pintu satunya juga merupakan kesempatan bagi semua orang untuk melaju ke tingkat kedua dari surga pembunuhan. Namun pada saat ini kedua pintu tersebut benar-benar belum dibuka dan semua orang hanya perlu menunggu. Namun di sela-sela waktu ini benar-benar banyak tim yang pada saat ini melakukan pertempuran. Dengan cara ini mereka yang tidak memiliki kunci spiritual dan tablet spiritual harus berusaha. Mereka mulai terlihat gila dan mulai mencari tim untuk dihabisi. Melihat pemandangan ini mata dari kelompok Xiaoyan juga pada saat ini seketika menyipit. Begitu kelompok Xiaoyan melangkah ke Veron pada saat ini tidak ada tim yang berani menantang dan menyenggol kelompok Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan pada akhirnya segera berdiri di sudut dan diam-diam menyaksikan pertempuran sengit di antara mereka. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan yang pada saat ini berada di dalam cincin penyimpanan luar angkasa terus-menerus menyerap buah spiritual. Pada awalnya satu buah spiritual ini memang dapat meningkatkan sumber energi sebesar 200.000 Origin Ki. Namun seiring dengan terus-menerus diserap mungkin karena telah mencapai batasnya, efek peningkatannya juga pada saat ini telah berkurang. Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki cara lain untuk meningkatkan kekuatannya dan masih terus melakukan hal ini. Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiaoyan benar-benar telah sampai di ujung waktunya untuk menerobos ke dogat bintang 6.
bencana ilahi atau bencana Dewa Dogat bintang 6 pada saat ini akhirnya segera kembali datang di hadapan Xiao Yan. Kesadaran Xiao Yan sekali lagi datang ke ruang hampa yang sudah dikenali Xiao Yan. Begitu Xiao Yan sampai, Xiao Yan pada saat ini segera menyapa Senior Ji. Xiao Yan berkata bahwa akhirnya Xiao Yan kembali datang ke tempat ini. Sesaat setelah Xiao Yan berbicara, pada akhirnya Senior Ji pada saat ini segera muncul di hadapan Xiao Yan. Setelah itu sosoknya melambaikan tangannya dan lingkungan di sekitar pada saat ini mulai berubah. Langit dan bumi pada saat ini terlihat berwarna kelabu dan tidak memiliki bintang dan batasan. Ada banyak kekacauan di langit dan Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya. Terdengar suara gemuruh yang keras dari ujung kejauhan. Sejauh mata memandang, Xiao Yan bisa melihat ada puluhan ribu kapal perang. Setidaknya ada ratusan ribu sosok yang berdiri di setiap kapal perang ini. Masing-masing momentum yang mereka pancarkan juga benar-benar mengandung keganasan. Melihat pemandangan ini, mata Xiao Yan pada akhirnya melebar dan Xiao Yan merasa sedikit ngeri. Xiao Yan pada akhirnya tanpa sadar bergumam, mungkinkah ini adalah musuh dunia Sensi? Senior Ji pada saat ini tidak berkata apapun dan hanya berdiri diam. Sementara itu di kejauhan pada saat ini komando segera diberikan dan pertempuran di antara kedua belah pihak segera terjadi. Bersamaan dengan hal tersebut terlihat sesosok tubuh yang pada saat ini menembus kehampaan. Sosoknya seperti secercah cahaya di tengah kehancuran yang luas dan menghabisi banyak sosok. Xiao Yan pada saat ini memperhatikan ke sepanjang cahaya redup yang melintas. Banyak ledakan pada saat ini segera terjadi, begitu juga dengan jeritan yang pada saat ini bergema. Suara gemuruh pada saat ini terdengar di telinga Xiao Yan satu demi satu. Mata Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat terbelalak melihat pemandangan yang luar biasa. Pemandangan ini berlanjut dalam waktu yang lama hingga pada akhirnya seluruh pasukan yang besar benar-benar berubah menjadi debu. Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut dan Xiao Yan tidak pernah membayangkan pertempuran yang dahsyat seperti ini. Xiao Yan menatap ke arah sosok yang baru saja melakukan pembantaian yang berdiri di dalam kabut darah dan sosoknya sedikit menoleh. Sosok tersebut perlahan mengangkat matanya seolah sedang menatap ke arah Xiao Yan. Namun pada saat yang bersamaan semua pemandangan di sekitar Xiao Yan kembali berubah menjadi asap dan menyebar. Xiao Yan pada akhirnya kembali membuka matanya lebar-lebar dengan penuh keraguan dan bertanya, apakah itu? Senior Ji segera berkata bahwa itu adalah pertempuran melawan musuh. Xiao Yan pun tertegun sejenak sebelum akhirnya segera bertanya, mungkinkah sosok yang baru saja melakukan pembantaian adalah Yang Mulia? Ji pun mengangguk dan berkata bahwa itu memang benar, tetapi ini hanyalah invasi kecil. Xiao Yan pada saat ini hanya terdiam dan Xiao Yan benar-benar sangat bingung dengan gambaran yang diperlihatkan. Xiao Yan bisa melihat bahwa kekuatan dari Yang Mulia ini benar-benar sangat kuat. Dengan kekuatan tersebut dirinya telah sepenuhnya melampaui keabadian, tetapi dirinya pada akhirnya benar-benar mati. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa Yang Mulia sangat kuat. Namun mengapa dirinya bisa mati dan dirinya pada akhirnya bereinkarnasi? Menanggapi hal tersebut, Ji pada saat ini segera berkata bahwa dirinya khawatir hal tersebut hanya bisa diketahui oleh Xiao Yan sendirian. Pada saat ini hanya bisa merenung sebelum akhirnya segera kembali mulai bertanya dengan penuh hormat. Xiao Yan berkata bahwa pada saat ini ada sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh Xiao Yan. Meskipun semuanya menunjukkan bahwa Xiao Yan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, namun bukankah seiring dengan peningkatan kekuatan Xiao Yan seharusnya Xiao Yan bisa mendapatkan kembali ingatan dari Yang Mulia? Ji pun tidak ragu-ragu mengangguk karena hal ini sudah diketahui oleh semua orang. Sementara itu Xiao Yan masih terus melanjutkan pertanyaannya kepada Senior Ji. Xiao Yan menjelaskan bahwa Xiao Yan benar-benar mengetahui ingatan Yang Mulia ini dari dunia luar. Mengapa Xiao Yan tidak mendapatkan ingatan tersebut dari kebangkitan di dalam dirinya sendiri?
Mendengar hal tersebut, Ji pun menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa sesungguhnya dirinya juga tidak mengetahui alasan pastinya. Namun meskipun begitu, ada suatu hal yang benar-benar bisa dipastikan. Tidak ada keraguan bahwa Xiao Yan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Jika tidak, Xiao Yan tidak akan bisa berdiri di sini dengan aman. Ji tidak akan membiarkan Xiao Yan melihat kenangan kuno ini jika Xiao Yan bukan reinkarnasi dari Yang Mulia. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam sebelum akhirnya Xiao Yan lanjut mulai berbicara. Xiao Yan berkata bahwa senior menunjukkan kepada Xiao Yan mengenai ingatan ini tujuannya adalah untuk memberitahu Xiao Yan. Jika begitu permasalahannya, bukankah dunia sensi ini membutuhkan orang yang begitu kuat pada saat ini? Ji kembali menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa itu memang benar, tetapi tidak benar seluruhnya. Dirinya ingin Xiao Yan melihat apakah kekuatan tempur puncaknya pada pertempuran sebelumnya. Sesungguhnya yang dikatakan orang yang kuat bukanlah berdasarkan kumpulan dari origin Qi. Di dalam pertempuran selain origin Qi tubuh serta jiwa, Xiao Yan harus memahami bahwa ada hal lain yang sama pentingnya dengan semua itu. Mata Xiao Yan pada saat ini memancarkan kembali kebingungan dan Xiao Yan menatap ke arah Ji dengan tegas. Sementara itu Ji kembali menjelaskan bahwa yang juga penting adalah sebuah kemauan yang kuat, keinginan yang lebih kuat, serta keinginan yang sangat kuat. Ini adalah pertempuran yang tidak dapat Xiao Yan fahami dengan jelas, dan apa yang Xiao Yan lihat di mata Xiao Yan adalah origin Qi. Ini adalah origin Qi dan kekuatan yang agung yang berada di pertempuran sebelumnya. Namun jika kekuatan ini diberikan kepada Xiao Yan pada saat ini, apakah Xiao Yan benar-benar memiliki kemauan yang cukup untuk mendukung kekuatan tersebut? Mendengar apa yang dikatakan oleh Ji, Xiao Yan pada saat ini hanya bisa kembali terdiam. Begitu Xiao Yan melihat adegan pertama sebelumnya, Xiao Yan benar-benar sangat gemetar. Dapat dikatakan Xiao Yan benar-benar ketakutan melihat pertempuran yang begitu luas dengan kekuatan yang sangat kuat. Sementara itu Ji pada saat ini segera menghela nafas dan mulai kembali berbicara kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata, mari mereka mengakhiri kesengsaraan dewa kali ini. Di kesengsaraan dewa berikutnya Ji akan membawa Xiao Yan ke medan perang kuno. Oleh karena itu Xiao Yan harus bersiap. Xiao Yan pada saat ini sedikit tercengang, namun sesaat kemudian tubuh Xiao Yan seketika terguncang. Xiao Yan lanjut membuka matanya di dunia nyata dan aura yang lebih kuat segera keluar dari tubuh Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya menerobos Dogat bintang 6 dengan 5 juta origin Qi di lautan bintang miliknya. Dengan lautan ganda milik Xiao Yan ini, maka Xiao Yan memiliki total 10 juta origin Qi. Dengan peningkatan kekuatan Xiao Yan yang meningkat pesat ini, jika Xiao Yan di masa depan berhadapan dengan Dogat bintang 7, maka Xiao Yan akan merasa lebih percaya diri untuk bisa mengalahkan mereka. Dengan begitu maka sepertinya tidak diperlukan klon iblis keabadian untuk menghadapi Dogat bintang 7. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan Xiao Yan saat ini kembali memikirkan mengenai bimbingan yang pada saat sebelumnya diberikan kepada Xiao Yan di kesengsaraan ilahi. Adegan yang menghancurkan sebelumnya juga pada saat ini benar-benar membuat Xiao Yan masih tercengang. Namun bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan pada saat ini seketika sedikit mengerutkan kening. Xiao Yan pada akhirnya segera keluar dari cincin penyimpanan luar angkasa. Xiao Yan melihat beberapa sosok yang menyerang Xiao Yan dan mereka memiliki mata merah. Di sisi lain Lei Ji dan Wu Zhen juga pada saat ini mengambil tindakan. Di seluruh platform situasi pertempuran pada saat ini benar-benar berada di dalam kekacauan. Xiao Yan pun tidak ragu-ragu begitu Xiao Yan muncul dan Xiao Yan segera membiarkan klon iblis keabadian memasuki cincin penyimpanan luar angkasa. Di sisi lain Wu Zhen yang terlemah di antara ketiganya pada saat ini benar-benar kesulitan menghadapi beberapa sosok. 3 sosok pada saat ini mengepung Wu Zhen. Sementara itu Lei Ji juga pada saat ini tidak bisa membantu Wu Zhen karena Lei Ji benar-benar kesulitan.
Wu Zhen pada akhirnya hanya bisa menggertakkan giginya dan benar-benar mengeluarkan seluruh kekuatannya. Namun tidak peduli seberapa kuat Wu Zhen mencoba, Wu Zhen pada saat ini sepertinya benar-benar akan langsung dihabisi. Pada akhirnya sosok-sosok ini benar-benar mengepung Wu Zhen dan melakukan tindakan ke arah Wu Zhen. Wu Zhen yang sudah terluka pada saat ini meraung marah dan bergegas menuju ke arah ketiganya. Begitu kedua belah pihak hendak berbenturan, tiba-tiba Wu Zhen mendengar gemuruh dari belakang dan tinju pada saat ini segera mengarah ke arah tiga sosok yang menyerang Wu Zhen. Tinju ini segera mengenai salah satu yang terkuat di antara mereka, sementara dua yang tersisa pada saat ini sama sekali tidak bisa bergerak. Melihat hal ini, Wu Zhen pun seketika tercengang dan sosoknya pada saat ini seketika menoleh. Bersamaan dengan hal tersebut, sebuah tangan pada saat ini menepuk bahu Wu Zhen. Sosok ini adalah Xiao Yan yang lanjut berkata kepada Wu Zhen bahwa pertempuran ini sepertinya baik untuk Wu Zhen. Wu Zhen tidak perlu takut dan Wu Zhen pada saat ini bisa bergabung dengan Xiao Yan untuk menghancurkan mereka. Mata Wu Zhen pada saat ini berbinar melihat kemunculan dari Xiao Yan. Kelelahan di mata Wu Zhen pun seketika menghilang dan sosoknya dengan semangat segera menghajar sosok-sosok yang pada saat ini terdiam. Wu Zhen meninju wajah beberapa orang yang tidak bergerak secara langsung dan benar-benar menghabisi mereka. Adapun mengapa orang-orang ini tidak bergerak, hal itu karena mereka diselimuti oleh kekuatan spiritual keadaan dimiliki Xiao Yan. Di dalam huru-hara ini semua orang benar-benar harus mengambil tindakan dan benar-benar tidak ada yang selamat. Pertempuran sengit ini mungkin tidak akan berhenti sampai dua gerbang surgawi yang berada di tengah platform dibuka. Seiring dengan pertarungan yang berangsur-angsur menjadi sengit ini, mereka semua benar-benar dihadapkan pada ancaman hidup dan mati. Seiring dengan berjalannya waktu, aura pembunuhan di bawah platform juga pada akhirnya mulai menyebar naik ke atas platform. Hal ini juga pada akhirnya memicu pertempuran menjadi semakin sengit. Pada akhirnya setelah beberapa saat, area di Veron yang pada saat sebelumnya penuh sesak pada saat ini telah berkurang. Dari ribuan orang yang ada hanya tersisa 7 hingga 800 orang. Pertempuran juga mulai mereda secara bertahap karena orang-orang yang benar-benar kuat tentu saja mereka memenuhi syarat untuk bertahan hidup. 7 hingga 800 orang ini telah memperoleh cukup kartu spiritual dan kunci spiritual melalui pertempuran sebelumnya. Dalam pertempuran yang kacau ini, siapapun kelompok yang berani memprovokasi Xiao Yan dan yang lainnya benar-benar dipukuli habis-habisan. Bersamaan dengan pertempuran yang pada saat ini berhenti, pada akhirnya aura pembunuhan di sekitar juga telah menyebar ke tepi platform. Sebuah suara juga pada saat ini terdengar di telinga semua orang ketika memberikan sebuah pengumuman. Suara tersebut menjelaskan bahwa masuk ke sisi kanan untuk keluar dari surga pembunuhan dan sisi kiri akan memasuki surga pembunuhan tingkat kedua. Surga pembunuhan tingkat kedua ini juga dikenal sebagai surga pembunuh dewa. Begitu suara ini keluar, aura pembunuhan pada akhirnya benar-benar segera menyebar di bawah platform. Ki pembunuhan ini seperti kabut tebal terlihat datang dari segala arah menuju semua orang. Tidak ada banyak waktu bagi semua orang untuk memilih dan banyak di antara mereka pada saat ini segera melakukan tindakan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih berdiri dan bergumam bahwa Xiao Yan tidak tahu seberapa berat surga pembunuhan ini. Bersamaan dengan gumaman Xiao Yan yang terdengar, sebuah suara juga pada saat ini terdengar di belakang Xiao Yan. Suara tersebut berkata bahwa sejauh yang dirinya tahu akan ada 3 tingkatan. Tingkatan kedua adalah surga pembunuh dewa, sementara tingkatan ketiga adalah surga penghancur para dewa. Xiao Yan seketika menoleh ke arah sumber suara dan segera menyadari bahwa yang baru saja berbicara adalah sosok Zuo Tianlu. Zuo Tianlu pada saat ini menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan, sementara Xiao Yan pada saat ini sedikit mengangguk. Sesaat kemudian Xiao Yan segera bertanya kepada Zuo Tianlu apakah dirinya berencana untuk kembali atau pergi ke surga dewa pembunuhan.
Zuo Tianlu pada saat ini menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dengan kekuatannya, pergi ke pembunuhan tingkat kedua tidak diragukan lagi mencari kematian, meskipun mereka telah memperoleh batu giok pemakaman kuno sebelumnya bukan berarti di antara banyak tim ini mereka adalah yang terkuat, masih ada beberapa orang yang tersembunyi di antara tim-tim ini. Tujuan mereka adalah memasuki surga pembunuhan kedua tanpa kesalahan apapun oleh karena itu mereka bersembunyi di surga pembunuhan pertama. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya karena Xiao Yan juga telah bisa merasakan apa yang saat ini dikatakan oleh Zuo Tianlu. Sementara itu Zuo Tianlu segera bertanya kepada Xiao Yan apakah rencana yang akan dilakukan oleh Tuan. Xiao Yan pada saat ini dengan sederhana menjawab bahwa tujuan mereka belum tercapai oleh karena itu tentu saja mereka akan pergi ke surga pembunuhan kedua. Zuo Tianlu pun menganggukkan kepala dan Zuo Tianlu pada saat ini sesungguhnya telah bisa menebak apa yang akan dipilih oleh Xiao Yan. Selanjutnya dirinya segera berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya benar-benar ingin tahu siapa nama Tuan terhormat. Jika Tuan memiliki kesempatan untuk pergi ke lautan surgawi maka Zuo Tianlu akan memperlakukan Tuan sebagai tamu dengan baik. Xiao Yan sedikit tersenyum dan segera memperkenalkan namanya bahwa dirinya bernama Xiao Yan. Zuo Tianlu pun mengangguk dan segera mengucap terima kasih kepada Xiao Yan. Sosoknya lanjut berkata bahwa ada satu hal lagi yang pada saat ini ingin dirinya beritahu kepada Tuan. Dirinya ingin mengatakan bahwa Qian Sui adalah salah satu talenta terpenting dari alam Dongsheng, namun sekarang dirinya telah dihabisi oleh Tuan dan diperkirakan alam Dongsheng tidak akan menyerah. Mendengar hal tersebut pada saat ini sedikit bingung, Xiao Yan pun lanjut bertanya bisakah senior mencari tahu siapa yang menghabisi Qian Sui dari luar surga pembunuhan? Zuo Tianlu menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa menurut akal sehat, surga pembunuhan tidak akan membocorkan informasi apapun. Dapat dikatakan bahwa semua orang yang mati di surga pembunuhan benar-benar melakukan hal ini secara sukarela. Namun pada saat ini dirinya benar-benar khawatir karena Tuan tidak hanya menghabisi satu orang, Tuan telah menghabisi seluruh cabang dari alam Dongsheng. Alam Dongsheng banyak berteman dengan alam-alam lain dan pasti akan memberitahu orang kuat dari alam lain untuk membalaskan dendam. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa Xiao Yan mengerti dan terima kasih atas informasinya. Zuo Tianlu pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa roh pembunuhan telah datang, oleh karena itu dirinya akan pergi terlebih dahulu dan hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Tuan. Setelah mengucapkan salam perpisahan pada akhirnya Zuo Tianlu segera memimpin kelompoknya untuk bergegas. Xiao Yan juga pada saat ini segera berkata kepada kelompoknya untuk segera pergi dari tempat ini. Mereka pada akhirnya pada saat ini segera bergegas tetapi pada saat yang bersamaan, mereka seketika kembali terkejut menoleh menatap ke arah belasan sosok yang bergegas keluar dengan ki pembunuhan. Ini adalah sosok-sosok yang telah terluka yang telah terkontaminasi oleh ki pembunuhan. Dapat dikatakan bahwa mereka pada saat ini benar-benar telah menjadi boneka yang hanya mengerti cara membunuh. Xiao Yan pada saat ini berteriak dengan tajam memerintahkan kelompoknya untuk bergegas secepat mungkin. Namun begitu mereka mendekati gerbang bayangan hitam tipis tiba-tiba muncul entah dari mana. Pria berjubah dengan memakai topeng gorila pada saat ini benar-benar menghalangi pergerakan kelompok Xiao Yan. Pria itu tanpa banyak basa-basi segera mengangkat tangannya dan sebuah jaring besar segera terbentuk dan dilesatkan ke arah Xiao Yan. Xiao Yan segera melesatkan lautan api hitam api keabadian yang menyapu ke arah jaring besar. Jaring ini pada akhirnya berhasil dihancurkan berkeping-keping dalam sekejap mata. Lei Ji juga pada saat ini segera melesatkan kekuatan guntur menuju ke arah bayangan hitam. Dengan suara teredam pada akhirnya bayangan hitam ini seketika terhempas oleh pukulan Lei Ji. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening karena Xiao Yan menemukan sesuatu.
Tampaknya orang-orang yang telah terkontaminasi oleh ki pembunuhan benar-benar telah dikontrol oleh sosok hitam ini. Sebuah tawa aneh juga pada saat ini seketika menyebar bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini mengerutkan kening. Dalam sekejap mata kelompok Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkepung. Xiao Yan bisa merasakan dengan jelas bahwa orang ini sepertinya benar-benar ingin menghabisi kelompok Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera berteriak kepada Lei Ji dan Wu Zhen agar mereka cepat pergi. Xiao Yan akan melindungi mereka dan mereka tidak boleh ragu. Xiao Yan memiliki jantung api dan masih bisa menahan ki pembunuhan jauh lebih baik daripada mereka. Lei Ji pada saat ini tidak membuang waktu dan segera memimpin Wu Zhen untuk bergegas menuju ke arah gerbang. Keduanya pada saat ini melesat dengan mulus dan mereka benar-benar terkejut. Mereka tidak dihalangi oleh sosok apapun hingga pada akhirnya mereka benar-benar memasuki gerbang. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening melihat sosok bayangan hitam yang mulai mengulurkan kembali tangannya. Xiao Yan pada saat ini merasa tertekan dan Xiao Yan mengeluarkan dua jantung api untuk berhadapan dengan sosok bayangan hitam ini. Sementara itu Lei Ji dan Wu Zhen pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa mereka tidak menemui hambatan apapun. Begitu mereka memasuki gerbang mereka pada akhirnya menoleh untuk kembali melihat ke arah gerbang. Tetapi ketika mereka berbalik mereka tidak menemukan keberadaan dari gerbang tempat mereka masuk. Mereka pada saat ini telah datang ke ruang aneh dan jelas sekali bahwa begitu mereka memasuki tempat ini, mereka tidak akan bisa kembali dan mereka tidak akan bisa pergi untuk menyelamatkan Xiao Yan. Lei Ji pada akhirnya mengumpat bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial. Wu Zhen juga pada saat ini terlihat cemas dan bertanya apa yang harus mereka lakukan. Keduanya pada saat ini hanya bisa terdiam dan mulai menunggu dengan perasaan cemas. Setelah 30 menit berlalu sosok Xiao Yan masih belum muncul. Hal ini membuat mereka semakin gelisah dan keduanya pada saat ini benar-benar cemas. Wajah Lei Ji pada saat ini terlihat muram dan sosoknya benar-benar memancarkan niat membunuh yang kuat. Perasaan tidak enak juga pada saat ini segera muncul di dalam hati keduanya. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya suara hembusan nafas segera terdengar tidak jauh dari mereka berdua. Lei Ji dan Wu Zhen saling menatap sebelum akhirnya menoleh ke arah sosok yang ternyata adalah Xiao Yan. Dari kejauhan Xiao Yan pada saat ini badannya berlubang dengan aura yang lemah. Wu Zhen pun berseru kaget dan keduanya buru-buru datang menghampiri Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan klon iblis keabadian dari cincin penyimpanan luar angkasa. Xiao Yan pada saat ini terluka parah dan memutuskan untuk memasuki cincin penyimpanan luar angkasa untuk memulihkan diri. Klon iblis keabadian pada akhirnya kembali menggantikan posisi Xiao Yan dan sosok Xiao Yan seketika bergumam. Xiao Yan melalui klon iblis keabadian segera berkata bahwa Xiao Yan baru saja mendapatkan permasalahan. Xiao Yan juga khawatir jalan di hadapan mereka benar-benar akan semakin sulit. Setelah melihat Xiao Yan muncul niat membunuh Lei Ji perlahan menghilang digantikan dengan kekhawatiran. Lei Ji pun segera bertanya apakah yang telah terjadi dan siapakah yang menyerang kelompok Xiao Yan. Xiao Yan segera berkata bahwa Xiao Yan juga sesungguhnya tidak tahu, namun Xiao Yan sadar bahwa dirinya bisa datang dan pergi dengan bebas dalam ki pembunuhan. Dirinya bisa mengendalikan boneka pembunuh dan jika demikian kemungkinan besar orang ini adalah anggota dari surga pembunuhan. Baik Lei Ji dan Wu Zhen pada saat ini keduanya terkejut sementara Xiao Yan mulai menjelaskan. Xiao Yan lanjut berkata bahwa tetapi hal itu masih belum bisa dipastikan sepenuhnya. Orang itu langsung dihabisi oleh Xiao Yan dan tidak ada cara untuk mencari jiwanya. Selain itu Xiao Yan juga terluka parah dan Xiao Yan sudah terlalu lama berada di dalam ki pembunuhan. Xiao Yan khawatir luka ini akan memakan waktu yang lama untuk bisa pulih. Oleh karena itu pada saat ini mereka sebaiknya mencari tempat aman untuk berlindung sejenak.
Keduanya pada saat ini menganggukkan kepala masing-masing dan mereka secara alami menyadari bahwa situasinya pada saat ini benar-benar sangat buruk. Pada akhirnya kelompok Xiao Yan segera menoleh ke arah sekeliling di mana mereka pada saat ini berada di dalam hutan pegunungan. Tempat ini memancarkan suasana liar dan segala sesuatu di sekitar mereka tampak sangat tua dan kuno. Udara yang berada di sekitar juga dipenuhi dengan aroma kuno. Bersamaan dengan hal tersebut suara gemerisik pada akhirnya mulai menyebar bersamaan dengan aura yang cukup kuat. Xiao Yan yang menyadari sesuatu juga pada saat ini segera memerintahkan kelompoknya untuk pergi. Bersamaan dengan hal tersebut kelompok Xiao Yan bisa melihat sesosok tubuh besar melompat dari kejauhan. Sosok ini membawa batu besar seperti gunung dan melemparkannya ke arah kelompok Xiao Yan. Ada juga raungan keras yang bergema ketika sosok tersebut menyerang ke arah kelompok Xiao Yan. Pada akhirnya kelompok Xiao Yan pun mulai bergegas menghindar dengan kecepatan tinggi. Sosok besar ini adalah kera iblis berkepala 3 dengan raungan yang sangat keras yang mengguncang bumi. Sosoknya pada saat ini mengejar kelompok Xiao Yan yang melesat dengan cepat. Tidak hanya monster ini yang mengejar kelompok Xiao Yan, karena saat mereka bertiga melarikan diri pada saat ini terlihat seekor ular piton raksasa berkepala 2 yang muncul. Satu kepala menyemburkan udara dingin es hitam, sementara yang lainnya menyemburkan gelombang api panas. Dua monster ini menyerang ke arah kelompok Xiao Yan dari arah yang berbeda. Merasakan terpojok pada saat ini akhirnya Lei Ji dan Wu Zhen segera menstabilkan tubuh masing-masing. Mereka segera memutuskan untuk mengambil tindakan tegas dan mulai bertempur melawan dua binatang buas ini. Meskipun kedua binatang buas ini memiliki aura yang cukup kuat dengan kekuatan Wu Zhen dan Lei Ji, sehingga setelah beberapa saat pertempuran mereka berhasil menghabisi keduanya. Setelah membunuh dua binatang buas ini Lei Ji pada saat ini sedikit menyipitkan matanya. Ada dua cahaya merah yang membumbung di langit dan membentuk menjadi dua kristal berwarna merah. Lei Ji lanjut mengulurkan tangannya dan menarik dua gumpalan kristal berwarna merah ini. Lei Ji pada akhirnya bergumam ternyata ini mengandung origin Qi yang agung. Lei Ji segera menyerahkan kristal merah itu kepada Xiao Yan dan setelah menerima kristal ini, mata Xiao Yan sedikit menyipit karena kristal ini memang mengandung sumber origin Qi yang kaya, meskipun tidak sebaik buah spiritual tetapi ketika kristal ini digabungkan dirinya benar-benar secara alami akan menjadi semakin kuat. Xiao Yan pada akhirnya segera memasukkan kristal tersebut ke dalam cincin penyimpanan dan kembali memerintahkan kelompoknya untuk bergegas. Mereka harus dengan cepat pergi dari tempat ini karena masih ada beberapa aura di sekitar mereka yang mendekat dengan cepat. Mereka harus bersembunyi untuk sesaat dan merumuskan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya di warung Budayanti saja.